Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey Wealth. Dalam podcast kali ini, kita akan berbicara mengenai sebuah strategi investasi, yaitu investasi dividen atau yang lebih dikenal sebagai dividend investing. Topik ini cocok bagi orang-orang yang ingin berinvestasi dalam saham yang menghasilkan dividen. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat dari pengertian sampai dengan pandangan dalam masa depan strategi investasi ini. Pastikan untuk mendengarkan podcast ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran ini untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar keuangan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Segmen pertama, pengertian dividen investing. Dividen investing adalah strategi investasi di mana seorang investor membeli saham perusahaan dengan tujuan utama mendapatkan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Dividen adalah sebagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Strategi ini berfokus pada pendapatan pasif yang diterima dari dividen daripada sekedar pertumbuhan nilai saham. Ada beberapa ciri khas mengenai strategi investasi ini. Pertama, pendapatan pasif. Dividen investing bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan pasif. Para investor mencari saham yang menghasilkan dividen reguler dan konsisten. Dividen ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari atau diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan lebih lanjut. Pendapatan pasif ini bisa sangat berguna, terutama bagi orang yang ingin mendiversifikasi sumber penghasilan mereka. Kedua, dividen yang konsisten. Ketika seorang investor memilih saham untuk strategi dividen investing, ia biasanya mencari perusahaan-perusahaan yang memiliki catatan konsisten dalam membayar dividen. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mampu mempertahankan stabilitas keuangan dan pertumbuhan yang cukup untuk mendukung pembayaran dividen secara berkala. Ketiga, reinvestasi dividen. Banyak investor dividen investing memilih untuk memanfaatkan dividen yang mereka terima untuk membeli lebih banyak saham perusahaan yang sama. Ini disebut reinvestasi dividen. Dengan cara ini, jumlah saham yang mereka miliki bertambah, yang pada gilirannya akan meningkatkan dividen yang mereka terima di masa depan. Reinvestasi dividen memungkinkan pemegang saham untuk memanfaatkan keuntungan dari efek penggandaan dividen. Keempat, pendapatan stabil di masa sulit. Salah satu kelebihan strategi dividen investing adalah bahwa dividen dapat memberikan pendapatan yang stabil bahkan selama periode ketidakpastian ekonomi atau penurunan pasar saham. Ini dikarenakan perusahaan yang cenderung membayar dividen konsisten seringkali lebih mapan dan memiliki bisnis yang lebih stabil. Pendapatan dari dividen dapat membantu menutupi kebutuhan finansial di saat-saat sulit. Kelima, pertumbuhan dividen. Beberapa perusahaan yang kuat secara finansial dan memiliki pertumbuhan yang baik dapat meningkatkan jumlah dividen yang mereka bayarkan dari tahun ke tahun. Ini disebut pertumbuhan dividen. Investasi jangka panjang dalam perusahaan semacam itu dapat memberikan pengembalian yang baik seiring berjalannya waktu. Investor sering mencari perusahaan dengan catatan pertumbuhan dividen yang kuat untuk memaksimalkan potensi penghasilan mereka dari investasi tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua perusahaan membayar dividen, terutama perusahaan teknologi dan perusahaan pertumbuhan yang baru. Beberapa perusahaan lebih memilih untuk reinvestasi laba ke dalam bisnis mereka daripada membayarkan dividen. Oleh karena itu, dividen investing mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang mencari pertumbuhan modal yang cepat. Diversifikasi portofolio dan penelitian yang cermat tetap sangat penting dalam strategi ini untuk mengelola risiko. Segmen kedua, risiko dividen investing. Seperti strategi investasi lainnya, dividen investing juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan dividen investing. Pertama, risiko saham. Saham memiliki volatilitas harga yang dapat mengakibatkan fluktuasi nilai portofolio Anda. Bahkan, jika Anda menerima dividen reguler, nilai saham mungkin turun, yang dapat mengurangi nilai total portofolio Anda. Oleh karena itu, Anda perlu siap menghadapi fluktuasi harga saham. Kedua, risiko penurunan dividen. Perusahaan yang membayar dividen bisa mengalami kesulitan finansial atau perubahan dalam strategi perusahaan.
Ini dapat mengakibatkan penurunan atau bahkan penghapusan pembayaran dividen. Investor harus memantau kinerja perusahaan dan kebijakan dividen perusahaan secara rutin. Ketiga, risiko inflasi. Dividen yang tetap dalam nominal mungkin tidak cukup untuk mengimbangi inflasi. Ini berarti daya beli dividen Anda bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Untuk mengatasi risiko ini, beberapa investor memilih saham perusahaan dengan pertumbuhan dividen yang kuat. Keempat, risiko sektor. Terlalu terfokus pada satu sektor industri tertentu bisa meningkatkan risiko jika sektor tersebut mengalami masalah. Misalnya, saham perusahaan energi mungkin berkinerja baik ketika harga minyak tinggi, tetapi buruk ketika harga minyak turun. Diversifikasi sektor dapat membantu mengurangi risiko ini. Kelima, pajak dividen. Dividen seringkali dikenakan pajak yang dapat mengurangi jumlah bersih yang Anda terima. Tarif pajak dividen dapat berbeda-beda berdasarkan yurisdiksi dan status perpajakan Anda. Keenam, kurangnya pertumbuhan modal. Dividen investing biasanya lebih fokus pada pendapatan pasif daripada pertumbuhan modal. Ini berarti bahwa pertumbuhan nilai portofolio mungkin lebih lambat daripada strategi pertumbuhan atau capital growth. Anda mungkin melewatkan peluang pertumbuhan saham yang tidak membayar dividen. Ketujuh, pertumbuhan dividen yang tidak stabil. Meskipun banyak perusahaan berusaha mempertahankan dividen yang stabil, beberapa mungkin mengalami fluktuasi dalam laba yang dapat mengakibatkan fluktuasi dividen. Investor harus memantau kesehatan keuangan perusahaan untuk memahami risiko ini. Kedelapan, risiko portofolio tidak diversifikasi. Jika Anda terlalu terkonsentrasi dalam beberapa saham yang sama atau dalam satu sektor industri, Anda mungkin lebih rentan terhadap risiko tertentu. Diversifikasi portofolio adalah cara untuk mengurangi risiko ini dengan menyebarkan investasi Anda di berbagai sektor dan aset. 9. Risiko penilaian saham yang tidak wajar. Saham dengan imbal hasil dividen yang sangat tinggi mungkin mengindikasikan bahwa investor khawatir tentang prospek perusahaan atau bahwa harga saham telah turun secara signifikan. Imbal hasil dividen yang sangat tinggi bisa menjadi tanda bahaya, dan investor harus melakukan penelitian lebih lanjut sebelum berinvestasi. 10. Risiko kebijakan pemerintah dan regulasi. Perubahan dalam kebijakan pajak atau regulasi dapat mempengaruhi dividen dan keuntungan investasi Anda. Misalnya, perubahan pajak dividen oleh pemerintah dapat mempengaruhi berapa banyak pendapatan dividen yang tersisa setelah pajak. Agar berhasil dengan strategi dividen investing, penting untuk memahami dan mengelola risiko ini sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. Diversifikasi, pemantauan terus-menerus, dan pemahaman yang mendalam tentang saham yang Anda pilih adalah faktor penting dalam mengurangi risiko dalam strategi ini. Segmen ketiga, mitigasi risiko dividen investing. Ada beberapa solusi yang dapat membantu mengurangi risiko dalam strategi dividen investing. Pertama, diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko investasi. Dengan memiliki berbagai saham dalam berbagai sektor industri atau aset, Anda dapat mengurangi risiko sektor atau risiko tertentu yang terkait dengan saham individu. Sehingga jika satu saham atau sektor tampil buruk, kinerja keseluruhan portofolio Anda tidak akan terpengaruh secara signifikan. Kedua, penelitian yang mendalam. Sebelum membeli saham, lakukan penelitian yang cermat tentang perusahaan tersebut. Pelajari sejarah dividen mereka, kondisi keuangan, dan prospek masa depan. Perusahaan dengan catatan dividen yang konsisten dan bisnis yang stabil cenderung lebih aman. Pastikan juga untuk memahami model bisnis perusahaan dan bagaimana mereka menghasilkan pendapatan. Ketiga, pemantauan terus-menerus. Jangan hanya membeli saham dan lupa. Terus pantau kinerja perusahaan dan perubahan dalam kebijakan mereka terkait dengan dividen. Jika perusahaan mengalami kesulitan finansial atau ada tanda-tanda penurunan dividen, Anda dapat mengambil tindakan yang tepat. Keempat, reinvestasi dividen dengan bijak. Reinvestasi dividen dapat membantu meningkatkan investasi Anda, tetapi pastikan Anda melakukan ini dengan bijak. Anda dapat membeli lebih banyak saham perusahaan yang sama atau mempertimbangkan untuk diversifikasi lebih lanjut dengan saham lain. Kelima, perhatikan pertumbuhan dividen. Selain mencari saham dengan dividen yang konsisten, perhatikan pertumbuhan dividen dari tahun ke tahun. Perusahaan dengan catatan pertumbuhan dividen yang kuat cenderung menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih baik dalam jangka panjang. Keenam, pahami kebijakan pajak.
Ketahui kebijakan pajak dividen di yurisdiksi Anda dan bagaimana itu mempengaruhi penghasilan bersih Anda dari dividen. Anda mungkin ingin mempertimbangkan akun pajak tertentu, seperti akun pensiun atau akun tabungan pendidikan, untuk mengurangi beban pajak. Ketujuh, evaluasi kembali portofolio secara berkala. Secara berkala, periksa kembali portofolio Anda dan pastikan itu masih sesuai dengan tujuan investasi Anda. Anda mungkin perlu menyesuaikan portofolio Anda seiring waktu berlalu. Kedelapan, risiko diversifikasi geografis. Selain diversifikasi sektor, pertimbangkan juga untuk mendiversifikasi secara geografis. Investasi di pasar internasional atau di berbagai negara dapat membantu mengurangi risiko terkait dengan perubahan kondisi ekonomi atau politik di satu negara. Selalu ingat bahwa tidak mungkin menghilangkan risiko sepenuhnya dalam investasi. Tujuan Anda adalah untuk mengelola risiko sebaik mungkin agar sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. Strategi dividen investing yang sukses memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perusahaan yang Anda investasikan, serta kewaspadaan dan penyesuaian terhadap kondisi pasar dan perusahaan yang berubah seiring waktu. Segmen keempat, dividen investing di Indonesia. Untuk menerapkan strategi dividen investing, tentu bisa dilakukan. Banyak saham-saham di Indonesia yang rutin membagikan dividen, minimal 1 kali setahun. Tentu perlu memperhatikan besaran dividen payout ratio, disingkat DPR, yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, dan besaran dividen yield yang diperoleh berdasarkan harga pembelian saham. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan strategi dividen investing dalam pasar saham Indonesia. Pertama, melakukan penelitian saham. Lakukan penelitian yang cermat tentang saham-saham yang membayar dividen di Indonesia. Perhatikan sejarah dividen mereka, pertumbuhan dividen, dan kinerja keuangan perusahaan. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan analisis fundamental untuk menilai saham-saham potensial. Kedua, melakukan diversifikasi sektor. Diversifikasi adalah kunci dalam strategi dividen investing. Pastikan untuk memiliki saham dari berbagai sektor industri di Indonesia untuk mengurangi risiko sektor. Sektor yang umumnya populer untuk strategi ini meliputi perbankan, konsumen, energi, dan telekomunikasi. Ketiga, memahami pajak dividen. Pahami kebijakan pajak dividen di Indonesia. Pajak atas dividen dapat berbeda tergantung pada kondisi Anda sebagai individu atau entitas perusahaan. Pajak dividen dapat mempengaruhi penghasilan bersih yang Anda terima dari investasi dividen. Untuk di Indonesia, setiap penghasilan dividen yang diterima oleh individu akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 10%. Namun ada cara yang legal untuk menghindari pengenaan pajak tersebut, yaitu melakukan investasi kembali dividen saham ke dalam instrumen keuangan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan dan ditahan minimal 3 tahun sejak mulai investasi kembali. Untuk lebih jelasnya bisa melalui penelusuran Google atau bertanya kepada ahli pajak agar semakin paham mengenai hal ini. Keempat, memilih broker investasi yang tepat. Pertimbangkan untuk menggunakan akun investasi yang sesuai, seperti rekening efek atau produk investasi yang memungkinkan Anda berinvestasi di pasar saham Indonesia. Pastikan Anda memahami biaya yang terkait dengan akun investasi Anda. Ini sangat berkaitan dengan cara berinvestasi Anda. Bila menggunakan strategi dollar cost averaging, tentu lebih baik memilih menggunakan akun investasi dengan biaya yang rendah agar bisa semakin banyak saham yang dibeli. Demikian pula dengan menggunakan strategi lump sum yang bersifat sekaligus. Tentu dengan memilih broker yang berbiaya rendah akan menguntungkan bagi para investor. Kelima, lakukan pemantauan rutin. Anda perlu secara aktif memantau kinerja perusahaan dan perubahan dalam kebijakan dividen di perusahaan yang Anda investasikan. Pertimbangkan untuk mengikuti berita ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi kondisi pasar saham Indonesia. Dengan melakukan pemantauan secara rutin, maka Anda dapat mengevaluasi kinerja portofolio secara keseluruhan untuk menentukan keputusan investasi berikutnya. Keenam, perhatikan pertumbuhan dividen. Selain mencari saham yang membayar dividen tinggi, perhatikan juga pertumbuhan dividen. Perusahaan dengan catatan pertumbuhan dividen yang kuat dapat menjadi pilihan yang baik dalam jangka panjang. Hal tersebut penting karena dengan menerapkan dividen investing dapat diharapkan untuk terus memperoleh penghasilan pasif yang mengikuti kondisi perekonomian secara umum. Ketujuh, memahami ketahanan pasar saham. Ingat bahwa pasar saham adalah tempat yang berfluktuasi. Terkadang,
Bahkan perusahaan dengan catatan dividen yang kuat dapat mengalami fluktuasi harga saham yang signifikan. Kesabaran dan jangka waktu panjang adalah aspek penting dalam strategi ini. Oleh karena itu, dalam menerapkan strategi dividen investing, perlu menyesuaikan dengan tujuan keuangan Anda agar tidak terpengaruh fluktuasi harga saham. Strategi dividen investing dapat menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan pendapatan pasif dan memperkuat portofolio Anda di pasar saham Indonesia. Namun, seperti dalam semua strategi investasi, penting untuk melakukan penelitian yang cermat, memahami risiko yang terkait, dan terus memantau portofolio Anda agar sesuai dengan tujuan dan perubahan di pasar. Segmen kelima, masa depan dividen investing. Strategi dividen investing tetap relevan pada saat ini, dan banyak investor masih memilihnya sebagai bagian dari portofolio investasi mereka. Namun, relevansi strategi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi ekonomi, kebijakan perusahaan, dan tujuan pribadi investor. Berikut adalah beberapa alasan mengapa strategi dividen investing tetap relevan. Pertama, pendapatan pasif. Dividen investing adalah cara yang dapat diandalkan untuk menghasilkan pendapatan pasif dari portofolio investasi. Ketika Anda memiliki saham perusahaan yang membayar dividen, Anda menerima pembayaran dividen secara berkala, seringkali per kuartal atau per tahun. Pendapatan pasif ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau diinvestasikan kembali untuk memperkuat portofolio Anda. Kedua, keberagaman portofolio. Diversifikasi adalah prinsip kunci dalam manajemen risiko investasi. Investasi dalam saham yang membayar dividen tinggi dapat menjadi salah satu komponen diversifikasi dalam portofolio Anda. Diversifikasi memungkinkan Anda mengurangi risiko dengan membagi investasi Anda di berbagai sektor industri, sehingga tidak terlalu terpaku pada kinerja satu sektor tertentu. Ketiga, pertumbuhan dividen. Banyak perusahaan dengan sejarah pembayaran dividen yang konsisten juga memiliki catatan pertumbuhan dividen yang kuat. Ini berarti bahwa jumlah dividen yang Anda terima dari tahun ke tahun dapat meningkat. Pertumbuhan dividen membantu melindungi nilai portofolio Anda dari erosi daya beli karena inflasi. Keempat, nilai pemegang saham. Perusahaan yang memprioritaskan pembayaran dividen sering memiliki fokus jangka panjang pada pertumbuhan dan keberlanjutan. Mereka cenderung berusaha menjaga kesehatan keuangan yang baik untuk memungkinkan pembayaran dividen yang stabil. Bagi pemegang saham, ini berarti perusahaan mungkin berusaha untuk memberikan nilai jangka panjang melalui dividen dan pertumbuhan modal. Kelima, pilihan pendapatan alternatif. Di lingkungan suku bunga rendah, pendapatan dari obligasi dan instrumen berpendapatan tetap lainnya cenderung rendah. Dividen investing dapat menjadi alternatif menarik karena beberapa saham dapat memberikan dividen yang kompetitif dibandingkan dengan tingkat bunga obligasi yang rendah. Dividen investing juga memungkinkan Anda memanfaatkan peluang pertumbuhan saham sambil menerima pendapatan dividen. Keenam, ketahanan selama kondisi pasar yang tidak pasti. Dividen investing dapat memberikan stabilitas selama periode ketidakpastian di pasar. Ketika harga saham fluktuatif, pembayaran dividen tetap konstan atau bahkan meningkat. Ini membuat pendapatan dari dividen lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan mengandalkan pertumbuhan harga saham semata. Namun, penting untuk diingat bahwa strategi ini tidak sepenuhnya bebas risiko. Ada risiko yang terkait dengan fluktuasi harga saham, perubahan dalam kebijakan dividen perusahaan, dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pasar saham. Oleh karena itu, diversifikasi, penelitian, pemantauan terus-menerus, dan manajemen risiko yang hati-hati tetap penting dalam menjalankan strategi dividen investing. Bagaimana dengan kondisi suku bunga yang tinggi seperti sekarang ini? Strategi dividen investing dalam kondisi tingkat suku bunga tinggi dapat melibatkan beberapa pertimbangan khusus. Ketika suku bunga tinggi, investor cenderung memiliki alternatif investasi yang lebih menarik, seperti obligasi yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Namun, strategi dividen investing tetap dapat efektif dengan mengikuti beberapa langkah berikut. Pertama, pilih saham dengan dividen yang tinggi. Dalam lingkungan suku bunga tinggi, penting untuk mencari saham yang membayar dividen yang cukup tinggi sehingga dapat bersaing dengan tingkat pengembalian yang ditawarkan oleh obligasi atau instrumen berpendapatan tetap lainnya. Anda mungkin perlu memfokuskan pencarian Anda pada saham dengan yield dividen yang signifikan. Kedua, prioritaskan kualitas dividen. Selama kondisi tingkat suku bunga tinggi, penting untuk memprioritaskan kualitas dividen. Pilih saham dari perusahaan yang memiliki sejarah dividen yang konsisten
dan pertumbuhan dividen yang kuat. Perusahaan dengan kesehatan keuangan yang baik dan penghasilan yang stabil cenderung dapat mempertahankan dividen mereka bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketiga, teliti rasio dividen terhadap laba atau payout ratio. Rasio dividen terhadap laba atau payout ratio mengukur seberapa besar persentase laba perusahaan yang digunakan untuk membayar dividen. Pilih saham dengan payout ratio yang sehat, yang berarti perusahaan memiliki cadangan laba yang cukup untuk mendukung dividen mereka. Hindari saham dengan payout ratio yang terlalu tinggi, karena ini dapat mengindikasikan risiko bahwa perusahaan mungkin harus mengurangi dividen di masa depan. Keempat, diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio Anda dengan saham dari berbagai sektor industri. Meskipun saham dengan yield dividen tinggi mungkin menarik, risiko terlalu terpaku pada sektor tertentu tetap ada. Diversifikasi membantu melindungi portofolio Anda dari fluktuasi harga saham yang mungkin terjadi. Kelima, perhatikan pertumbuhan modal. Selain mencari pendapatan dividen, perhatikan pertumbuhan modal. Pilih saham yang memiliki potensi untuk mengalami kenaikan harga yang signifikan di masa depan. Pertumbuhan modal dapat membantu melindungi nilai real portofolio Anda selama inflasi. Keenam, evaluasi perusahaan secara teratur. Di lingkungan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan dapat mengalami tekanan untuk mempertahankan dividen tinggi. Oleh karena itu, perhatikan perubahan dalam kinerja perusahaan yang Anda investasikan. Jika ada tanda-tanda perubahan negatif dalam keuangan atau kebijakan dividen perusahaan, pertimbangkan untuk mengevaluasi kembali investasi Anda. Ketujuh, pertimbangkan penggunaan investasi beragun aset. Investasi beragun aset seperti real estate dapat menjadi alternatif menarik dalam kondisi tingkat suku bunga tinggi. Properti komersial atau properti dengan potensi pendapatan sewa dapat menghasilkan pendapatan reguler. Kedelapan, rencanakan pajak dengan bijak. Pajak atas pendapatan dividen dapat berdampak pada hasil bersih yang Anda terima. Pertimbangkan strategi pajak yang bijak, seperti penggunaan rekening pajak advantage atau akun pensiun jika berlaku. Strategi dividen investing dalam kondisi tingkat suku bunga tinggi bisa menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan pendapatan pasif. Tetapi Anda harus berhati-hati dalam memilih saham dan terus memantau portofolio Anda. Keselamatan dan kualitas dividen harus selalu diutamakan untuk menghindari risiko yang berlebihan. Selain itu, penting untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau profesional pajak untuk memahami implikasi pajak yang berkaitan dengan strategi ini. Demikian podcast yang cukup panjang mengenai strategi dividen investing, penerapannya di Indonesia, dan bagaimana strategi ini dapat digunakan dalam berbagai macam situasi perekonomian yang tidak menentu. Meskipun dalam beberapa waktu belakangan ini terjadi ketidakpastian ekonomi, dan mungkin sampai beberapa tahun mendatang masih belum terlihat akan pulih, tetapi dengan menggunakan strategi dividen investing dapat memberikan pendapatan pasif yang dapat memberikan kestabilan. Tidak berarti bahwa strategi investasi lain tidak baik, sehingga harus disesuaikan dengan tujuan keuangan Anda dan profil risiko yang sesuai. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran ini agar dapat menikmati konten-konten bermanfaat seputar keuangan lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.